Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Cybersecurity. Masih di pembahasan lab-lab yang ada di situs portswigger.net. Oke, kita lanjutkan ke lab berikutnya. Kita sekarang ada di bagian cross-site scripting. Dan berikutnya adalah yang ini. Reflected XSS into a JavaScript string with single quote and backslash escape. Oke, dan saja akses labnya. Ini dia pembahasannya teman-teman. Kalau kita baca vulnerability-nya ada di ini ya, search query tracking functionality. Jadi ternyata terdapat query tracking ya terhadap input atau keyword yang kita masukkan ke form search. Dan di sini juga diinfokan bahwasanya the reflection occur inside a JavaScript string with a single quote and backslash escape. Oke, jadi ketika kita memasukkan tanda kutip, biasanya itu digunakan ya untuk melakukan breaking ya terhadap suatu nilai, karena nilai yang kita inputkan itu dimasukkan ke suatu variabel yang mana simbolnya itu kalau string di dalam sebuah quote ya, entah itu single atau double quote seperti itu. Ini untuk mencegahnya. Dan untuk menyelesaikan lab ini kita diminta untuk melakukan access attack yang mana memanggil fungsi alert seperti itu. Oke, agar lebih jelasnya kita langsung aja mengakses labnya. Ini dia labnya teman-teman. Nah, ini fungsi searchnya. Kalau kita ketikkan tes, kita search, oke, ini muncul ya keyword yang kita masukkan. Oke, kita kembali ke home. Nih, kalau kita inspect, kita ke bagian search, ke bagian index ya, karena ini merupakan indeks dari website ini ya, masih di home ya, kita belum menginputkan keyword apapun ya. Nah, kalau kita cek di sini, awalnya tidak ada script JavaScript ya, yang ada paling hanyalah ini nih, script ini hanya link ke source library file JavaScript-nya labheader.js. Nah, tapi ketika kita menginputkan, misalnya di sini kita menggunakan ini ya, form search test, kita search. Nah, di sini tadi ya muncul test, dan kalau kita cek, nah di sini muncul script JavaScript ya, yang digunakan untuk apa tadi di penjelasan labnya ini. Ini terdapat search query tracking functionality ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini ternyata nilai atau keyword, dalam hal ini sini tes ya, yang kita masukkan ke form search ternyata di source-nya menjadi nilai suatu variabel di script JavaScript ini ya. Oke. Nah, coba kita ketikkan misal contoh ya, tes kutip payload, kita search. Oke, ini tampil ya seperti apa yang kita masukkan. Nah, kalau kita cek di search, kita ke scriptnya, nah ini teman-teman. Nah, ternyata simbol single quote ya ini menjadi backslash quote. Oh, ini tidak diatasi ya, tidak ditambahkan backslash ini, maka nanti nilainya tes kutip dan payload ini bisa saja suatu script ya yang nanti dieksekusi sebagai file JavaScript seperti itu. Tapi intinya ternyata kita bisa mengontrol nilai dari variabel system ini di script JavaScript di website ini ya, hasil respon dari pencarian di form search ini dari keyword yang kita masukkan. Seperti ini kalau kita di pembahasannya, di solutionnya seperti ini teman-teman. Ini inputnya, kita copy. Kalau kita masukkan, kita search, oke, berhasil ya teman-teman ya. Oke, nah solve. Dan sekarang saya coba jelaskan kenapa bisa terjadi seperti ini. Kalau kita search lagi ke source-nya ya teman-teman ya, karena kita tadi bisa mengontrol nilai dari variable search term di script JavaScript di websitenya ini. Nah, lihat ini tag slash script awal ini adalah untuk menutup nih script awal. Jadi ini script ditutup ya, tanda kutip warna merah. Dan selanjutnya kita menginjeksi script. Nah, ini fungsi alertnya.
seperti itu. Nah, kalau di sini lihat ada titik koma, dokumen, wife ya, dia menampilkan ini teman-teman. Sisa ya, sisa potongan dari scriptnya. Ini jadi ditampilkan ya, di sini, right? Seperti teman-teman. Oke, kalau di elemennya bisa dicek juga di script. Nah, ini teman-teman ya bisa lebih jelas. Jadi sudah dibagi-bagi ini script ya. Pertama tadi kita tutup nih, kita tutup dengan tadi ini script ini kita tutup. Nah, dan ini script alert ya yang kita tambahkan dengan dia membuat teks script baru ya seperti ini alert, sehingga ketika websitenya dieksekusi di si browser ini tereksekusi alertnya ya seperti itu. Dan ini titik koma karena ini ya hasil dari ini nah, ini jadi ditampilkan seperti itu teman-teman. Jelas ya, karena kita bisa memanipulasi script JavaScript di website ini ya, salah satu pintunya karena kita bisa mengontrol nilai dari variabel system ini, maka kita bisa menginjeksi script ini ya. Seperti teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.